Perkenalkan, nama saya Anastasia Efrinda Berek, mahasiswi kelas 2B Program Studi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi mata kuliah Teori Pembangunan yang telah dibahas selama setengah semester ini. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan awali dengan apa itu teori pembangunan. Jadi menurut saya di sini teori pembangunan itu merupakan teori yang dipakai untuk menjelaskan pembangunan setiap negara. Pembangunan sendiri merupakan sebuah konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai ragam dimensi seperti dimensi sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam alur perubahan sosial yang di dalamnya terdapat 3 alur perubahan sosial yang dilihat dari social problem, tindakan atau proses perubahan sosial, social welfare. Yang pertama realitas sosial, dan yang kedua problem solving, dan yang ketiga kondisi ideal. Kemudian lingkup perubahan, terdapat 2 lingkup perubahan. Yang pertama mikro, yang di dalamnya yaitu individu atau komunitas, sedangkan makro merupakan sistem atau struktur. Dan selanjutnya kategori perubahan sosial. Kategori perubahan sosial ini terbagi juga dalam beberapa hal. Yang pertama itu waktu perubahan, cepat dan lambatnya. Kemudian sifat, linear, siklus yaitu maju mundur, dan hasil, progres atau regres, itu juga maju mundurnya suatu hasil tersebut progres atau regres. Dan yang berikutnya sumber, materialistik, ide, nilai atau ideologi. Dan yang selanjutnya mengenai dimensi pembangunan, kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikator pertumbuhan ekonomi. Dan yang dimensi kedua, transformasi sosial dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju atau modern. Dalam transformasi sosial, tidak hanya ukuran perkembangan ilmu teknologi, tetapi perubahan nilai sosial. 3 pembangunan bangsa atau national building. Perkembangan suatu masyarakat primordial ke arah masyarakat nasional. Proses integrasi nasional dengan mengembangkan kepribadian, ideologi, dan wawasan kebangsaan termasuk integritas, integrasi, stabilitas, dan partisipasi politik. Berikutnya keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan. Manusia mengolah lingkungan dan sumber daya alam yang terbatas. Manusia sebagai pusat perhatian proses pembangunan. Proses transformasi sosial berarti pembangunan manusia yang mampu membangun dirinya dan bersama dalam masyarakat membangun kualitas hidup yang lebih baik. Dan selanjutnya perubahan sosial dilihat dari sumber perubahannya. Di sini menurut Roger dan Schumacher 1971. Yang pertama, sumber kebutuhan akan perubahan berasal dari dalam dan ide perubahan berasal dari luar. Dan yang kedua, perubahan imanen yang merupakan sumber kebutuhan dan ide perubahan itu dari dalam. Seperti dalam hal ini, masyarakat merasa harus berubah karena suatu hal, baik ekonomi, politik, maupun budaya dan lain-lain. Dan cara mereka berubah adalah dari dalam diri sendiri. Selanjutnya perubahan kontak selektif. Dalam hal ini, masyarakat ingin berubah, tetapi tidak tahu caranya. Kemudian dari faktor eksternal yang menawarkan berbagai strategi untuk berubah. Dan yang berikut perubahan imanen yang induksi, merupakan perubahan dari luar yang memaksa seseorang untuk berubah. Dan yang berikutnya kontak yang diarahkan, merupakan perubahan yang didorong dari eksternal atau pihak luar, bagaimana mereka melakukan perubahan. Jadi dalam hal ini negara yang men-take over semua perubahannya. Yang berikutnya paradigma, realitas sosial dan perubahan sosial. Yang pertama itu teori modernisasi, menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi ini fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, struktur, politik, dan budaya. Yang kedua, teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi
adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Kemudian yang ketiga, teori sistem dunia. Teori ini merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Dan yang keempat, konsep feminisme. Konsep ini mendefinisikan feminisme sebagai kumpulan pemikiran, pendirian, dan aksi berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Yang selanjutnya, kritik terhadap teori. Yang pertama, kritik terhadap teori modernisasi ini. Ada beberapa kritik utama terhadap teori ini. Aspek pertamanya itu yang dikritik adalah soal gerak pembangunan yang digagas oleh teori ini secara linear yang dianggap cenderung etnosentris dengan Eropa dan Amerika Serikat sebagai fokusnya. Dan aspek kedua, konsep ini cenderung bersifat ideologis, di mana negara-negara bagian barat yang dianggap lebih superior dibandingkan dengan negara-negara di bagian timur. Dan ketiga, bersamaan dengan itu adalah soal perdebatan nilai tradisional. Teori modernisasi ini tampak dengan jelas membangun asumsi bahwa nilai tradisional menjadi faktor penghambat pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Ini bertentangan dengan nilai-nilai modern yang dianggap menjadi faktor pemicu kemajuan di negara-negara maju. Dalam realitasnya, nilai-nilai tradisional tidak selamanya menjadi penghambat, tetapi justru menjadi pendorong kemajuan negara dunia ketiga. Dan yang keempat, pengkritik teori modernisasi ini menganggap bahwa keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga itu sebetulnya bukan hanya disebabkan oleh faktor internal saja, sebagaimana yang ditesiskan oleh teori modernisasi. Seharusnya teori ini juga memperhatikan situasi eksternal yang mau tidak mau juga mempengaruhi proses pembangunan itu. Dan yang kritik terhadap teori yang kedua, teori ketergantungan. Ada beberapa hal yang menjadi kritik atas teori ketergantungan ini. Yang pertama, pengertian pembangunan yang kabur. Dan yang kedua, tidak jelas apakah negara terbelakang itu ataukah rakyatnya menderita akibat eksploitasi. Dan yang ketiga, konsep seperti pusat dan pinggiran tidak berarti apa-apa selain pembalikan yang menimbulkan perdebatan terhadap penyusunan pasangan yang simplistis dalam teori pembangunan konvensional, yaitu tradisional, modern, dan lainnya. Teori ini cenderung menjadi ekonomistik dalam pengertian bahwa kelas sosial, negara, politik, ideologi hanya mendapat sedikit perhatian. Dan penyebab utama keterbelakangan ini tidak dikenali selain tesis bahwa penyebab tersebut bermula di pusat. Dan kritik selanjutnya terhadap teori sistem dunia. Kritik terhadap teori sistem dunia ini adalah perhatiannya yang kurang terhadap struktur internal dari negara-negara yang ada. Dinamika utama diberikan kepada faktor eksternal. Dan kritik selanjutnya terhadap konsep feminisme. Ada dua kritik terhadap konsep ini. Yang pertama, para penggagas berpandangan bahwa asumsi yang dipakai cenderung menggunakan pendekatan liberal yang beranggapan bahwa sistem ekonomi dan politik sebenarnya mempunyai tatanan yang adil. Padahal pembangunan itu sendiri merupakan sistem yang timpang karena hanya menguntungkan sekelompok masyarakat tertentu. Pada kenyataannya, buruknya kondisi perempuan bukan disebabkan oleh partisipasi perempuan dalam pembangunan yang tidak memadai, tetapi justru karena partisipasi mereka yang dipaksakan dan tidak seimbang.
Dan yang kedua adalah penempatan perempuan dalam posisi kunci tidak menjamin adanya kebijakan yang memihak kaum perempuan yang tertindas karena seringkali mereka justru bias terhadap laki-laki. Penyebabnya adalah adanya keharusan kaum perempuan untuk membuktikan diri dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki. Demikian review materi mata kuliah teori pembangunan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.